Good morning everyone. Yes, selamat pagi teman-teman. Welcome to Happy Talks, Take Over the World. Ya, oke. I believe teman-teman pasti di sini sangat curious dengan bisnis IPP Sinarmas. Gitu ya, untuk teman-teman juga yang saat ini lagi nonton di salah satu kanal kita di sini akan share mengenai IPP Sinarmas. Emangnya benar IPP Sinarmas itu kita sudah mendunia? Apakah memang kita sudah going to global atau we are still in the local? Saya di sini akan share mengenai speakers yang memang hari ini akan menemani saya gitu ya di Happy Talks. One, Pak Beni Ciadarma as an Regional Sales Head of Fupac Europe. Boleh giving applause untuk Pak Beni? Nanti akan menemani saya dan juga bukan hanya satu teman-teman, kita juga ada satu speaker Dea Adila Iskandar. Boleh tepuk tangan? Dea Adila Iskandar merupakan manajemen trainee batch pertama. Dan juga saat ini beliau sudah menduduki posisi sebagai sales manager. Yes, giving applause for the speakers, Pak Benicia and Dea. Have a seat, Pak. Ya, silakan Dea. Oke. Good morning, Pak Beni dan juga Dea. Sore. Oke, yes. Jadi aku pengen tahu nih, Pak Beni dan juga Dea. Mungkin kita di sini ngobrolnya lebih santai aja ya, Pak Beni ya dan juga Dea. Nah, Pak Beni di sini kan sudah berkarir di IPP Sinarmas selama kurang lebih 10 tahun. Ya, may I know kalau misalnya aku lihat profilnya di sini berkarir dari mulai fresh graduate juga ya, Pak ya? Ya, benar. Yes, mungkin boleh dong Pak di-share mengenai waktu itu kenapa sih memilih IPP Sinarmas? Oke. Jadi selamat pagi semuanya. Mas saya Benny. Saya pertama kali masuk ke IPP itu memang dari fresh graduate. Jadi waktu itu mungkin 12 tahun yang lalu atau 13 tahun yang lalu deh. Jadi pertama kali masuk itu sebagai business staff. Setelah itu kerja sekitar 2 tahun. Habis itu dipercayakan jadi shipment control head. Sebagai session head. Setelah itu karena berkecimpung di operation terus ya, jadi saya mencari opportunity di luar. Dan waktu itu APP lagi ada transformations. Jadi I believe transformation ini akan memajukan APP lebih jauh lagi ke depan. Jadi saya balik lagi sebagai assistant product manager dan kerja sekitar setahun 2 tahun. Saya dipercayai menjadi product manager Fupac at the time sekitar 3 sampai 4 tahun. Dan setelah itu sekarang saya dipercayai lagi untuk menjadi regional sales head untuk Europe. Oke, boleh aplaus loh teman-teman dari experience Pak Beni. Oke, Pak, journey-nya kan Bapak ini sudah sangat banyak ya. Dari mulai Indah Kiat waktu itu sempat di Sarang ya Pak, as a business analyst dan juga sekarang as a regional head untuk Fupac Europe ya. So, may I know long journey Bapak ini, mungkin saya boleh tahu nggak sih challenge-nya saat ini di APP, terutama to the Fupac? Oke, language barrier sih lebih lebih kelihatan ya, karena ketemunya sama orang Prancis, ketemunya orang Itali, Turki, dan lain sebagainya yang mempunyai bahasa-bahasa sendiri. Kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris, kadang-kadang mereka kurang familiar. Jadi itu salah satu barriernya. Dan untungnya kita ada salesperson di Europe. Jadi mereka yang bisa melakukan komunikasi ke customer. Sedangkan dari HQ kita lebih membandingkan di strateginya. Gimana caranya kita sales, siapa yang harus kita jual, produk apa aja yang harus kita jual, new product development apa aja yang harus kita lakukan. Itu sih challenge pertama ya. Kalau challenge kedua itu beda time zone. Karena time zone di Eropa itu lebih kebalik ya Pak ya kadang ya? Ya nggak kebalik sih, mereka itu lebih lambat sekitar 4 sampai 5 jam. Jadi kita mulai kerja setengah hari dan mereka mulai kerjanya itu setelah makan siang. Jadi semua decision harus dilakukan di makan siang dan juga saya harus kerja juga pada malam hari kalau misalnya dibutuhkan. Itu sih. Oke, jadi ada dua ya Pak ya. Yang pertama adalah dari segi language barrier dan juga dari time zone. Dea saat ini di label ya Dea ya. Ya, as a sales manager untuk Asia Market.
Nah, sebelum kita get to know about your position, aku boleh tahu nggak? Sama pertanyaannya. Waktu itu Dea fresh graduate ya. Dan teman-teman di sini mungkin banyak juga yang fresh graduate Dea. Ya, kenapa sih Dea akhirnya memilih EPP gitu? Untuk berkarir sebagai manajemen trainee. Padahal kan banyak sekali di luar sana program juga ya. Manajemen trainee. So, why you choose EPP untuk memulai karir sebagai manajemen trainee? Kenapa EPP ya? Yes. Kalau aku sih dan lingkunganku, kayak siapa yang nggak tahu Sinarmas sih gitu. Jadi Sinarmas sendiri kan udah punya nama yang cukup besar. Dan kalau searching-searching di internet juga salah satu bisnis unit yang paling besar Sinarmas itu EPP yang jual kertas. Jadi salah satu yang kenapa EPP itu sih, salah satu yang paling besar kan. Nah terus ketemulah program manajemen trainee kan. Di situ kan dijelasin ada program, berarti ada objektif tertentu dan ada learning prosesnya di dalam program itu. Jadi yang bikin tertarik sebenarnya itu, walaupun dengan ketidakpastian yang ada akan masuk jadi apa, akan ditempatkan sebagai apa, itu kan sangat waktu pertama datang kan benar-benar nggak tahu gitu. Nah itu yang bikin menarik sih, karena jadi dapat exposure di situ. Gitu. Oke, walaupun di awalnya ada ketidakpastian dari segi posisi, tapi kamu merasa ter-challenge gitu ya? Iya, dengan ketidakpastian itu ya. Oke, ketidakpastiannya harus di-highlight ya? Kalau sekarang aku handle-nya mainly Asia Market, Middle East itu kan lagi negara yang UAE, Egypt, daerah Dubai, daerah sana, Afrika juga termasuk, terus Far East Asia, South Asia, daerah situ sih mainly, hampir semua. Oke, I see. Berarti cakupannya cukup banyak juga ya? Iya. Kamu awalnya merasa ter-challenge nggak sih dengan tugas gitu ya, Meli, tugas yang memang, aduh kok nambah lagi nih skopnya, nambah lagi negaranya. Challenge banget, apalagi sebagai fresh graduate nggak ada experience sebelumnya, jadi setiap hari tuh belajar hal baru terus. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong untuk Dea, keren banget ya. Dia 2 tahun bekerja di EPP, tapi saat ini saya yakin udah mantep banget kalau misalnya bicara mengenai Asia Market. Belum, tiap hari masih belajar loh. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita bicara mengenai function roles-nya gitu ya. Dari Dea dan juga dari Pak Beni. Nah, sekarang saya pengen tahu dong Pak Beni terkait dengan Foodpack. Jadi under Foodpack itu ada beberapa sub-brand. Dan yang sekarang ini yang paling kita fokuskan adalah produk yang namanya Foodpack Bionatura. Nah, Foodpack Bionatura itu adalah produk kertas yang plastik free. Jadi kalau misalnya teman-teman ke kafe gitu ya, pesen minuman panas gitu. Biasanya kan pasti dapat paper cups, ya kan. Nah, paper cups itu sebenarnya di dalam paper cups itu ada plastik. Nah, plastik yang itu tidak bisa terdegradasi dan juga sangat susah untuk di-recycle lagi. Jadi produk Foodpack Bionatura itu adalah salah satu produk yang bisa mereplace paper produk itu dan bisa terdegradasi, bisa di-recycle dan sangat ramah lingkungan. Oke, dari sini memang Foodpack as I know itu lebih banyak marketnya keluar Pak, betul, gitu ya. Di Europe ya Pak ya, untuk Foodpack sendiri secara keseluruhan marketnya. Lebih ke berapa market size gitu lah ya. Yes, market size nih. Kalau untuk food and beverage packaging secara worldwide sekarang sekitar 4 juta ton per tahun. Kalau untuk Eropa sekitar 500 sampai 600 ribu ton per tahunnya. Nah, khusus untuk Foodpack Bionatura karena kan lebih ramah lingkungan dan juga lebih eco-friendly gitu ya. Jadi kita lebih fokus ke negara-negara yang di Eropa dan juga di Amerika. Karena mereka udah lebih mengerti tentang sustainable, lebih mengerti tentang eco-friendly gitu ya. Jadi kita mau fokuskan ke sana dulu. Oke. Got it. Oke, nah kalau misalnya Dea sendiri, kita coba ke label ya. Kalau label ini produknya seperti apa sih Dea? Itu kalau kayak stiker yang printing zaman dulu tempel-tempel itu salah satunya label. Terus pergi dulu swab test kan pasti sering itu yang di botol yang dipastikan namanya siapa, tanggal lahir. Nah itu juga pakai label. Oke. Jadi memang untuk label papers gitu ya? Iya. Yang biasa digunakan untuk di sekolah juga nggak sih biasanya? Oke, biasanya kalau misalnya kita zaman dulu kasih nama ya di label name ya. Nama itu ya. Oke, itu salah satunya produk APP juga ya. Ada tuh kalau box sepatu, kalian pernah beli sepatu ada Nike, kan boxnya itu ada size-nya di tepi.
made in mana yang kayak gitu. Itu juga pakai produk kita. Oke. Nah, boleh dong kalau misalnya mau ditanya ke Pak Beni atau misalnya ke Dea mengenai karirnya, mengenai bisnisnya yang tadi kita sudah summarize gitu, kita juga sudah discuss mengenai bisnis dan juga karir, boleh ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Mungkin teman-teman? Oh, ada dua nih. Yang mana yang duluan? Boleh ke sebelah kanan dulu. Ya, yang pakai baju putih, silahkan. Yes, halo Pak Beni. Tadi tertarik Halo. tentang produk Fupak ya. Sudah dijelaskan juga ini food grade, kemudian gampang di recycle. Tapi kan kita tahu di bisnis F&B udah banyak tuh kemasan pembungkus makanan. So how to convince customer to prefer our Fupak product gitu ya dibandingkan yang lain. Tuh. Ya, thank you Pak. Salah satunya pasti quality ya. Jadi kita harus ngomongin tentang quality dulu. Apakah quality kita dibandingkan dengan supplier lain, apakah lebih bagus atau tidak? Kalau lebih bagus ya kita convince dengan customer, oke, dengan produk kita punya unique selling point yang berbeda dengan kompetitor lain. Kalau memang lebih lebih kurang, apa yang kurang? Nah, di Sinar Mas itu EPP Sinar Mas itu mengajarkan kita untuk benchmark. Ya kan, gimana cara kita untuk benchmark dengan kompetitor kita dan kita juga improve ourselves. Kita koordinasi dengan quality, koordinasi dengan product team dan improve bagaimana caranya improve atau mau launching produk baru untuk mengcater the needs of the customer atau kita mau bisa memberikan solusi yang lebih baik lagi pada customer. Itu sih. Mungkin keduanya pastinya kita melakukan marketing dan branding. Nah, marketing branding kalau misalnya orang nggak tahu maka nggak sayang ya. Jadi orang kan harus dikasih tahu dulu marketing kalau produk kita sebenarnya lebih bagus. Terus kita punya sustainable team yang sangat baik. Kita sangat eco-friendly juga ya dari perusahaannya sendiri gitu. Dan kita pitching ke customer kalau kita itu perusahaan yang sangat bagus dan mempunyai quality assurance yang sangat tinggi to make sure the customer comfortable gitu. Oke, jadi tiga hal ya Pak, benchmarking, terus juga market research dan juga do branding. Oke, yes. Question yang kedua tadi saya lihat, ya oke, silakan. Oke, hai Pak Ben dan juga Dea. Halo. Ya, menyambung dari sisi bisnis tadi kan mungkin udah di-share ya gimana EPP Sinarmas bisa take over the world terutama untuk produk-produknya kita. Nah, tapi kan salah satu challenge-nya atau kondisi saat ini adalah besarnya juga nih dari EPP Sinarmas, mungkin tim dari Pak Ben dan juga Dea besar banget ya dari negara-negara yang berbeda juga. Bisa di-share gak nih ada kiat-kiat apa sih yang dilakukan sama Pak Ben dan juga Dea untuk bisa gather around untuk bisa membuat bisnis menjadi maksimal gitu ya dengan kita bekerja dengan rekan-rekan yang overseas juga gitu. Kiat-kiatnya ya. Kalau dengan orang-orang overseas itu mereka kan pakai culture yang beda ya. Maksudnya kita di sini sama-sama Asia pun bisa beda. Paling gampang kayak di Jepang orangnya kan punctual banget, tepat waktu. Terus di sini ya kita tahu meeting suka ngaret yang kayak gitu. Jadi Oke, kalau DPP enggak lah ya. Iya, meeting suka selesainya lama. Oke, oh ya, oke. Back to back itu bakal ngaruh ke meeting berikutnya yang kayak gitu. Jadi begitu next meetingnya ketemu orang Jepang tuh challenge tuh, kayak gitu. Kalau kiat-kiatnya ya paling kan sebelumnya juga udah ada yang jalanin. Jadi maksudnya bisnis ini kan juga udah established. Jadi kalau aku sih lebih ke consult dengan mentor, dengan atasan gitu. Jadi komunikasi itu nomor satu. Walaupun beda time zone, walaupun beda lokasi, tapi komunikasinya harus kencang gitu. Jadi kayak WhatsApp atau nggak sekedar Teams gitu. Jadi udah sampai ke WhatsApp atau telepon. Oke, jadi dari experience-nya juga tahu gitu ya. Oke, kalau misalnya dari Pak Beni sendiri gimana? Oke, kalau dari saya, karena saya baru ya, jadi sales. Saya kan dari awal operations, habis itu market research, itu produk, ya kan. Sales ini benar-benar kerjaan saya yang baru banget, yang gak nyampe setahun gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan sih pastinya learn ya, belajar dulu dari senior-senior saya yang ada di PP dan juga sales-sales yang udah ada di sana.
Karena sales kita kan udah berexperience ya. Jadi saya selalu menanyakan dulu apa sih yang kalian lakukan sekarang ini. Dan setelah sudah mengetahui apa yang mereka lakukan sekarang ini, dan kita baru bisa tahu apa yang kita lakukan selanjutnya. Karena dari mungkin karena produk manajemen waktu itu melatih saya itu lebih agile, harus cepat, produk launching harus cepat, gimana caranya pack in the very short time. Jadi saya juga mengerti kalau sales itu takes time, dia nggak bisa cepat gitu. Oke, ngerti. Jadi gimana caranya biar bisa lebih cepat, ya kan? Apakah kita harus communication langsung dengan customer? Apakah harus set strategi apa yang harus kita lakukan? Nah itu harus communication first ya. Jadi harus tahu dulu apa sih yang kita lakukan sekarang dan kita bisa lakukan ke depannya. Oke, jadi sebenarnya communication ya yang memang akhirnya bisa bikin bisnis more bigger Ya. gitu ya. Oke, teman-teman. Thank you. Ada lagi mungkin one question? Ya. Halo Pak Beni dan Bu Dea, saya ingin menanyakan terkait strategi dan product development. Oke. Biasanya sign-sign seperti apa sih yang menandakan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berinovasi dan melaunching produk baru? Dan biasanya terkait product development itu inspirasinya datang dari mana dan bagaimana? Terima kasih. Oke, really great question ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini boleh di-spill nggak sih Pak? Boleh di-spill nggak? Boleh. Boleh ya. Tadi pertanyaannya kapan kita harus melakukan product development? Menurut saya untuk produk yang lebih apa namanya ya lebih material gitu ya, bukan produk yang teknologi. Jadi lebih ke barang yang udah jadi. Itu harus melihat market. Karena market apakah udah saturated banget? Apakah market udah jenuh banget dengan produk yang sama? Misalnya dengan kompetitor-kompetitor yang sama tapi dengan menjual dengan harga yang dibanting gitu ya. Nah, kita harus branch out. Apa sih yang dibutuhkan sebenarnya oleh customer, ya kan? Dan juga lebih specialized, lebih specialized untuk customer needs. Saya kasih contoh ya. Satu customer dia menjual kertas paper cup untuk ice cream packaging, right? Nah, ice cream packaging apa yang dibutuhkan? Butuh printing yang bagus, butuh apa lagi yang kecil gitu ya, dan harus cepat gitu. Nah, sebenarnya kertas yang dipakai untuk paper cup biasa itu bisa, tapi kita harus specialize. Nah, karena kan banyak banget yang jual tuh, makanya kita specialize untuk khusus ice cream packaging. Gimana caranya? Oh, kita melakukan inovasi, kita trial error, dan akhirnya kita bisa dapatkan, kita berikan solusi kepada customer, dan customer happy, kita bisa jual dengan harga yang jauh lebih tinggi, for example. Nah, itu adalah saatnya untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Nah, kalau untuk product development, itu biasanya ada framework ya. Jadi, apakah sudah ada produk yang ada dijual di luaran? Itu satu. Kalau misalnya sudah, kita bisa dapatkan sampel. Kita dapatkan sampel, kita benchmark, kita cari tahu gimana caranya bisa membuat barang yang sama atau bisa lebih bagus lagi. Nah, itu yang kita lakukan di sini. Kalau misalnya nggak ada, itu benar-benar inovasi terbaru dari ide dari mau dari top manajemen atau enggak dari sekeliling kita. Loh, kenapa kita nggak bikin ini ya? Nah, kita mulai benar-benar awal kita coba pitching ke manajemen. Oke, manajemen, kita punya produk ini, kita punya ide ini. Menurut kalian gimana? Gimana kalau misalnya bikin sampo dengan pure paper gitu? Oke, pastinya ditanyakan sama manajemen, seberapa besar sih market size-nya? Seberapa besar sih potensialnya? Harga yang kita bisa jual berapa? ROI-nya berapa? Terus apa namanya? Timeline-nya gimana? Application-nya buat sampo doang, apakah bisa buat yang lain? Sertifikasinya apa? Dan itu pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita harus cari tahu, oke, market size segini, market potensial segini, customer potensial segini. Dan untuk
convince the top management untuk jalanin produk ini. Dan habis itu baru mulai develop nih. Oke, apakah oke atau enggak? Bisa atau enggak? Kalau misalnya bisa, di mana? Karena nanti meal kita kan banyak. Mau di mana? Dengan cara apa? Dan lain-lain sebagainya. Tuh. Aku nambahin aja dari Pak Beni ya sebenarnya karena udah lengkap banget sih penjelasannya. Cuman kalau di label ya sama sih, bedanya lebih ke karena produknya komoditi jadi dinamis kan. Inovasi itu kan nggak harus datang dari yang besar, dari yang kecil, bahkan sesimpel cara serve customer, cara provide better service itu inovasi. Jadi kalau kapan ngelakuin inovasi, kalau di label tiap hari juga waktu yang tepat gitu. Tapi kalau produk development, benar kata Pak Beni tadi, maksudnya ada frameworknya, ada pertimbangan yang banyak, jadi situasional. Kapan bisa di launchingnya, balik lagi ke frameworknya. Bagaimana sejauh apa perkembangan produknya sendiri. Oke, jadi sebenarnya innovation itu nggak harus selalu besar, ya. Kadang yang support daily work kita juga salah satu inovasi ya. Oke, tadi pertanyaannya bagus-bagus banget ya, Pak dan juga Dea ya. Overall kalau misalnya dari saya mungkin salah satu closingnya gitu ya. Bapak kan di sini sudah 10 tahun berkarir di APP Sinarmas gitu ya. Started with analis gitu ya as a staff sampai akhirnya sekarang sebagai regional sales head. Apa sih membuat akhirnya Bapak tetap yakin gitu ya berkarir di APP Sinarmas walaupun memang sebelumnya sempat berpaling nih, tapi akhirnya lebih lama lagi dengan APP. So, boleh di-share mungkin? Oke, menurut saya APP Sinarmas tetap ya lebih ke multinational company dan itu memberikan exposure yang beda. Saya pernah sih kerja di perusahaan yang kecil gitu ya dan juga family company. Tapi memang sih multinational, kita punya exposure yang berbeda, kita punya experience yang berbeda dan juga culture yang berbeda. Culture di sini menurut saya itu one of the best lah ya, menurut saya. Karena dia membangun culture yang di APP Sinarmas ini membangun kita gimana caranya untuk memberikan kontribusi yang baik dan besar ya untuk perusahaan. Dan juga untuk self development juga sangat bagus. Oke, berarti selama 10 tahun ini self development yang Bapak dapatkan itu sangat banyak ya, Pak ya? Ya. Oke. Karena kan saya punya lumayan banyak experience ya dan juga saya lumayan beruntung karena kerja di APP Sinarmas memberikan saya banyak pengalaman dari assistant product manager, jadi product manager dan juga sekarang menjadi sales. Dan itu yang tidak bisa diberikan dari perusahaan lain. Oke, anything can happen in APP Sinarmas, guys. Betul nggak Pak? Sorry, Pak? Anything can happen in APP Sinarmas. Anything can happen. Yang penting adalah kerja harus you need to love your jobs, right? 100% ya Pak? 100% dan harus resilient, harus ulet, ya kerja. Oke, Garit. Kalau misalnya dari Dea sendiri, Dea kan di sini fresh grade ya. Yang pasti kalau misalnya kita bicara fresh grade, punya banyak expectation ya dalam bekerja ya. Ketika kamu apply di APP Sinarmas as Management Trainee, ekspektasinya ketemu nggak sih? Apakah memang wah ternyata di luar ekspektasi nih yang didapetin dalam program manajemen trainee? Luar ekspektasi, but in a good way ya. Oh oke. In a good way ya. Oke. Exposure yang aku dapetin tuh besar banget dan aku yakin gak tentu aku dapetin dengan kerja di tempat lain. Kayak belajar ekspor barang itu kan ilmu yang harus nyemplung baru ngerti gitu. Bisa belajar di mana aja tapi harus bener-bener jalanin gitu baru ngerti. Jadi begitu bisa dapat kesempatan pegang ekspor market sih exposure-nya banyak banget gitu. Nggak hanya dari ketemu orang baru, ketemu orang dari beda negara, tapi juga secara ilmu, dokumentasi, legal, legal, semuanya tentang legal, semua tentang shipping, semua itu banyak banget sih. Oke, yang awalnya expectation-nya as an analis, tapi semakin lama strategical thinking-nya juga semakin terasa ya. Dulu cuma mikir mungkin bisa lah jadi bisnis analis kayak jadi bisnis development. Ternyata di sini banyak banget nyebrang-nyebrangnya kemana-mana ilmunya. Which is experience dan juga exposure selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun setengah ya. Ini udah banyak banget ya. Oke, jadi nggak nyesel dong ikut program manajemen trainee. Oke. Ya, jadi sebenarnya saat ini kita juga lagi open untuk program manajemen trainee nih, Pak Beni dan juga Dea gitu ya. Untuk teman-teman yang ingin apply posisi manajemen trainee, silahkan cek LinkedIn Asia Pulp Paper atau boleh juga dibuka website asiapulpaper.com gitu ya. Nanti teman-teman atau misalnya yang nonton hari ini
akan dapetin info mengenai program manajemen trainee dan juga siapa open paper lebih detail. Oke, I think that's all untuk hari ini. Boleh giving applause untuk the speakers. Well, kesannya ini pertama kali ya dilakukan talk show begini untuk APP Sinarmas, dan saya lumayan happy bisa men-share experience saya yang sudah kerja lama di APP ini, udah bangkotan, udah 10 tahun. Dan saya merasa happy lah ya bisa share experience, bisa share apa aja yang sudah saya lakukan di sini. Ya pasti happy ya. Dan terima kasih juga udah invite untuk bisa sharing some of my experience as management trainee batch 1 di APP ini. Dan acaranya menurutku useful banget sih. Acaranya bagus, menurutku akan jadi sangat insightful buat kalian yang masih butuh insight bagaimana program MT dan bagaimana produk-produk di APP. Jadi sangat banyak dagingnya gitu. Oke, acara Happy Talk hari ini tuh sangat menyenangkan, sangat informatif, berkaitan dengan bertema yang berkaitan dengan take over the world, di mana bisnis itu berkembang banget. Mereka menceritakan dari awalnya dari posisi bawah, terus dipercaya untuk mengembangkan produk, hingga pada akhirnya berkembang di dunia internasional. Nah, mereka menceritakan bagaimana produk itu bisa berjalan seturut dengan planning company, dan juga bagaimana bisa berjualan khusus di bagian sales marketing hingga produknya bisa berkembang. Jadi untuk Happy Talk hari ini tuh fun banget ya, jadi nggak terlalu kaku dan cocok banget untuk tema kali ini, terutama buat yang fresh graduate, jadi lebih terinspirasi. Aku juga baru tahu ternyata banyak banget produk-produk dari Foodpack, dan juga aku baru tahu juga nih ternyata APP Sinarmas tuh juga ada yang label dan benar-benar global banget, nggak hanya lokal aja. Jadi ini juga memotivasi saya untuk terus berjuang, terutama untuk career path saya untuk lebih take over the world.